Apakah konfliknya selesai? Belum guys, belum selesai. Dan di tahun yang sama pula guys, Daniel menikah dengan Linda Colkena. Dan tentu saja emang wanita kok udah disakiti ya guys, seketika meledak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back with Elvi. Guys, sehebat apapun rasa cinta yang dimiliki sepasang kekasih, pada akhirnya hubungan itu bisa saja menghadapi perpisahan, ya kan? Ada yang berpisah karena kematian yang datang seiring bertambahnya usia, ada pula yang berpisah karena perceraian akibat berbagai masalah yang merusak hubungan. Namun kisah yang akan aku ceritakan malam ini guys, jauh lebih tragis dari sekedar perpisahan biasa. Hubungan cinta dan rumah tangga seorang wanita berusia 42 tahun dengan suaminya ini harus berakhir dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan hingga berujung pada kematian. So, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita ke ceritanya guys, let's go! Jadi guys, wanita berusia 42 tahun dalam ceritaku malam ini bernama lengkap Elizabeth Ann Bisceglia. Ia lahir pada tanggal 7 November tahun 1947 di kota New York. Wanita yang akrab disapa Betty ini guys merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan Marita dan Frank Bisceglia. Memiliki orang tua dengan pola asuh yang disiplin dan memiliki standar tinggi terhadap anak-anaknya membuat Betty tidak pernah membantah apa yang dikatakan orang tuanya guys. Sehingga kehidupan Betty pun sejak kecil sudah sangat tertata. Disekolahkan di sekolah Katolik, diajarkan berbagai pekerjaan rumah tangga, orang tuanya juga menasehatinya agar ia tidak sembarangan memilih pasangan dan mencari seseorang yang memiliki keyakinan yang sama. Bahkan Betty juga dididik bagaimana menjadi istri yang baik yang mendukung suaminya bekerja agar kelak rumah tangganya diberkati. Setelah lulus SMA tahun 1965 guys, Betty melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan pendidikan anak usia dini di College of Mount Saint Vincent di kota Bronx, New York. Dan di tahun yang sama pula, Betty bertemu dengan seorang laki-laki bernama Daniel Broderick di sebuah acara pesta dansa di Universitas Notre Dame, tempat di mana si Daniel ini berkuliah. Saat itu guys, Daniel ini adalah mahasiswa senior berusia 21 tahun yang akan segera lulus dari universitas itu dan sudah merencanakan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran Cornell. Daniel ini merupakan anak sulung guys dari keluarga besar Katolik Irlandia yang ternyata kedua orang tua Daniel ini memiliki pemahaman yang sama dengan keluarganya Betty. Nah, dari sudut pandang itu guys, mereka pun merasa cocok hingga akhirnya hubungan mereka pun semakin dekat. Dan bahkan Daniel ini belum apa-apa sudah berencana ingin menikahi si Betty. Padahal saat itu guys, usia Betty tuh masih 17 tahun. Dia bahkan belum punya keinginan untuk membina hubungan serius gitu. Kayak masih pengen pacaran main-main aja dulu gitu loh. Namun hal itu tidak membuat niat si Daniel ini goyah sedikit pun. Dia bersedia menunggu Betty hingga siap. Dia akan melakukan apapun untuk Betty. Bahkan guys, demi bisa mendapatkan Betty, Daniel ini bisa menjadi setuju pada apa yang sebenarnya dia nggak setuju. Bahkan Daniel juga bersedia melakukan hal-hal yang Betty inginkan. Walaupun sebenarnya untuk dirinya sendiri aja dia nggak ingin ngelakuin hal itu gitu loh guys. Tapi ya udahlah ya, demi mendapatkan sang pujaan hati, apapun akan aku lakukan gitu ibaratnya waktu itu bagi si Daniel ini, ya kan? Diratukan banget lah si Betty waktu itu sama si Daniel. Betty menggambarkan sikap Daniel saat itu tuh over gitu loh. Dia obsesif, kompulsif. Bahkan Betty menyebut Daniel ini adalah penguntit. Padahal pacar gitu kan. Nah, tapi ya itulah Daniel di mata Betty. Segigih itu dia mengejar Betty tanpa mudah menyerah selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia mendapatkan Betty. Singkat cerita guys, setelah beberapa tahun menjalani hubungan yang begitu manisnya, akhirnya pada tanggal 12 April tahun 1969, Betty dan Daniel pun menikah. Dan dari hasil pernikahannya, mereka dikaruniai 5 orang anak, tapi salah satunya meninggal 4 bulan setelah lahir. Namun sejak menikah, Betty mulai melihat perbedaan pada sikap suaminya ini. Menurut Betty guys, si Daniel ini suaminya tidak lagi bersikap sehangat waktu pacaran dulu gitu. Dan itu pun mulai terlihat bahkan sebelum masa bulan madu mereka berakhir.
Itu menurut Betty ya guys. Setelah kelahiran putri pertama mereka guys, yang bernama Kimberly tahun 1970, Daniel pun berhasil menyelesaikan sekolah kedokterannya di Cornell dan resmi mendapat gelar dokter. Namun Daniel ini memiliki rencana lain. Setelah berhasil mendapatkan gelar dokter, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan hukum di Harvard Law School dengan bantuan pinjaman mahasiswa. Demi mendukung cita-cita suaminya, Betty pun rela guys memikul beban yang tidak ringan. Saat dan menempuh pendidikan hukum di Harvard, Betty terus bekerja paruh waktu menjadi sales yang menjual produk rumah tangga dan kosmetik untuk menghidupi keluarga sekaligus mengurus anak-anak mereka yang masih kecil. Ia pun percaya bahwa semua pengorbanan itu akan terbayar dengan masa depan yang lebih baik. Menurut Betty guys. Hingga akhirnya Daniel pun berhasil mendapatkan gelar hukumnya dan menjadi pengacara di sebuah firma hukum ternama. Singkat cerita guys, 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978, setelah memiliki banyak pengalaman, akhirnya Daniel pun memutuskan untuk mendirikan firma hukumnya sendiri yang berfokus pada kasus-kasus malpraktek medis. Kan latar belakang Daniel dua guys, dokter sekaligus pengacara ya kan. Sehingga firma hukum si Daniel ini pun berkembang dengan sangat cepat dan mulai meraih kesuksesan. Kesuksesan yang akhirnya berhasil diraih oleh Daniel ini seharusnya menjadi buah dari semua pengorbanan yang mereka lalui bersama selama bertahun-tahun ya kan. Namun kenyataannya guys, masa-masa tersebut justru menjadi awal dari keretakan rumah tangga mereka. Pada tahun 1982 guys, Daniel mulai mempekerjakan seorang asisten hukum yang berusia 21 tahun bernama Linda Kolkena. Sejak saat itulah guys, hubungan Betty dan Daniel pun perlahan semakin memburuk. Sebenarnya guys, jauh sebelum Linda Kolkena ini muncul dalam kehidupan mereka, rumah tangga Betty dengan suaminya memang sudah dihadapi berbagai masalah yang udah numpuk selama bertahun-tahun. Menurut Betty, selama ini sebagian besar tanggung jawab rumah tangga kan dia yang nanggung gitu. Dia harus ngurus anak-anak, memenuhi kebutuhan keluarga dengan kerja paruh waktu, serta mendukung pendidikan dan karir suaminya yang panjang ya kan. Sementara Daniel lebih memusatkan perhatiannya kepada studi dan pekerjaannya. Kondisi tersebutlah guys yang membuat Betty ini merasa lelah, tertekan dan kurang mendapatkan perhatian suaminya. Hingga terkadang dia jadi melampiaskan rasa kesalnya kepada anak-anaknya dan bersikap kasar pada mereka. Karena itu guys, kalau kita telusuri lebih jauh nih, konflik rumah tangga mereka itu sebenarnya muncul bukan sejak kedatangan si Linda ini, tapi kedatangan Linda Kolkena inilah yang menjadi pemicu ledakan besar. Sejak bulan Oktober tahun 1983, Betty mencurigai bahwa si Daniel ini suaminya sudah berselingkuh dengan Linda. Tapi suaminya itu menyangkal. Enggak yang, kamu curiga mulu. Enggak yang, kamu ini curiga mulu ya. Akhirnya setelah konflik rumah tangga yang berkepanjangan, pada Februari tahun 1985, Daniel memutuskan untuk pisah rumah meskipun Betty nggak setuju. Dan keputusan Daniel itu guys justru menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Sejak saat itu pernikahan mereka pun semakin sulit diselamatkan dan keduanya ini mulai menempuh jalan menuju perceraian. Akhirnya guys, setelah 4 tahun melalui proses perceraian yang panjang dan penuh perselisihan, pada tahun 1989 Betty dan Daniel pun resmi bercerai dan hak asuh utama anak-anak pun jatuh ke tangan Daniel, mantan suaminya. Apakah konfliknya selesai? Belum guys, belum selesai. Dan di tahun yang sama pula guys, Daniel menikah dengan Linda Kolkena. Dan tentu saja itu menjadi pukulan yang berat bagi Betty ya kan. Sehingga konflik antara Betty dengan mantan suaminya ini masih terus berlanjut. Bahkan sampai mereka udah resmi cerai pun masih berlanjut guys, perang berdua nih. Perilaku Betty pun menjadi semakin tidak menentu. Dia meninggalkan ratusan pesan cabul di mesin penjawab telepon milik si Daniel maksudnya, mantan suaminya, dan merusak rumah baru suaminya, bahkan ditabrakin tuh mobilnya si Betty ke depan pintu rumah baru mantan suaminya. Emang wanita kok udah disakiti ya guys, seketika meledak gitu. 7 bulan setelah pernikahan Daniel dan Linda, tepatnya pada hari Minggu tanggal 5 November tahun 1989 sekitar pukul 5.30 pagi guys, Betty pergi ke rumah Daniel di 1041 Cypress Avenue di lingkungan Marston Hill, San Diego. Betty mengambil kunci rumah tersebut dari Kimberly, anak pertamanya yang saat itu memang sudah tinggal dengan
Daniel dan istri barunya. Tanpa menunggu lama guys, Betty pun memasuki rumah itu dan segera menuju ke kamar Daniel dan Linda. Saat mereka sedang tidur, Betty pun langsung menembak keduanya yang mengakibatkan pasangan itu tewas. Setelah itu Betty pun segera meninggalkan rumah itu dan menghubungi putri keduanya yang bernama Lee beserta pacarnya si Lee. Kemudian Betty pun menyerahkan diri pada polisi tanpa pernah menyangkal bahwa dialah yang telah menghilangkan nyawa mantan suaminya beserta istrinya. Beberapa psikolog yang bersaksi di pengadilan guys menilai bahwa Betty menunjukkan ciri-ciri kepribadian histrionik yang ditandai dengan emosi yang sangat dramatis dan kebutuhan akan perhatian, dan ciri-ciri kepribadian narsistik yang ditandai dengan sulit menerima penolakan dan penghinaan. Nah, menurut kesaksian Lee guys, putri keduanya Betty, ayahnya dan istri barunya itu sering menyebut Betty dengan sebutan yang merendahkan, seperti, maaf ya guys, si gendut, si menjijikan, si monster, si binatang buas, si binatang yang mengamuk. Dan selain itu guys, Betty sendiri juga mengklaim bahwa Linda ini pernah mengejeknya dengan mengirimkan brosur perawatan wajah dan perawatan pelangsingan tubuh melalui pos. Nah, udah kayak gitu loh ejekannya, kayak gimana nggak mengalami ciri-ciri kepribadian histrionik dan narsistik si Betty ini ya kan. Kurasa semua perempuan juga bakal ngalami ciri kepribadian itu kalau posisinya ada di si Betty. Udahlah suaminya direbut, diejekin pula ya kan. Namun meskipun demikian guys, argumen tersebut tidak cukup untuk membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Setelah berbulan-bulan mendengarkan kesaksian dan meninjau seluruh bukti, maka pada tanggal 10 Januari tahun 1991, juri memutuskan Betty bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Lalu pada tanggal 7 Februari tahun 1992 guys, hakim menjatuhkan hukuman 2 kali berturut-turut masing-masing 15 tahun penjara hingga seumur hidup, ditambah 2 tahun karena penggunaan senjata api ilegal. Jadi total hukuman Betty guys 32 tahun penjara sampai seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun permintaan pembebasan bersyaratnya yang diajukan pada tahun 2010 dan 2017 guys, keduanya ditolak hingga akhirnya pada tanggal 8 Mei tahun 2026, baru bulan lalu guys, Betty tutup usia pada usia 78 tahun karena sebab alami setelah menjalani perawatan di fasilitas medis khusus di California. Rest in peace Betty. Setelah baca cerita ini guys, aku sebagai perempuan, walaupun belum mengalami kehidupan berumah tangga, jujur li aku sangat berempati dengan apa yang dialami Betty dalam rumah tangganya ya kan. Dari hasil didikan orang tuanya, sebenarnya Betty ini sudah berhasil loh menjadi seorang istri yang mensupport karir suaminya bahkan dari nol sama sekali. Dari masa si Daniel yang waktu itu cuma seorang mahasiswa yang biaya kuliahnya pun mohon maaf masih ngutang waktu itu ya kan, sehingga Betty pun mau nggak mau ya harus kerja paruh waktu jadi sales untuk bantu nopang kebutuhan keluarga gitu, mana sambil ngurusin anak-anak lagi yang masih kecil-kecil. Terus pas suaminya udah sukses tiba-tiba amnesia pula dia. Hah? Siapa Betty? Yang ku tahu cuma Linda Kolkena. Si Linda ini pun gercep ya kan, secara presiden asosiasi pengacara di San Diego, gimana dia nggak gercep gitu. Tapi maunya jangan kayak gitu lah ya guys, mau udahlah suaminya diambil, jangan pula dihina-hina ya kan. Wajar aja lah dia ngalamin ciri kepribadian apa tadi, narsistik dan histrionik ya kan, emosi yang mendramatisir apa, emosi dramatis dan bla 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 kayak ulangannya sendiri. Kurasa semua perempuan bakal ngalamin ciri-ciri itu kalau ada di posisi Betty ya, nauzubillah min dzalik. Tapi terlepas dari semua kepahitan yang dialami Betty guys, membunuh tetaplah tidak dibenarkan. Jadi ya mau nggak mau si Betty ini jadi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ingatlah wahai para wanita, kalau ada laki-laki yang menjanjikan bulan bintang sama kalian, nggak ada tuh, omong kosong. Yang modelan kayak gitu biasanya zong pada akhirnya. Jangan langsung baper ya kan. Cinta tuh boleh guys, tapi pakai logika, jangan perasaan. Jangan cuma pakai perasaan, kacau nanti. Paling susah lah ini memang ya kan, paling banyak yang jadi korban baper tuh perempuan soalnya. Oke guys, sekian dulu video aku malam ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like dan juga subscribe. Kalau ada cerita aku yang kurang guys, atau kalian mau nambahin dan memberikan saran, boleh banget ya guys, ketik-ketik aja di kolom komentar. So aku Elvi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again insyaallah guys, bye bye.